Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang komik, ya, saya kira semua kita pastilah tahu tentang komik, ya. Kalau saudara tahu film-film yang bestseller saat ini, ya, itu boleh dibilang dikuasai oleh Marvel, ya. Nah, tentang superhero. Kenapa film-film itu jadi bestseller, ya, menguasai dunia, ya, karena mereka menaburkan kecintaan pada tokoh-tokoh itu dari puluhan tahun yang lalu. Benar enggak, saudara ya? Saya masih ingat zaman saya kecil, itu saya suka baca film-film Superman, Batman, Spiderman, ya. Memang yang versi Indonesia kalah bagus dengan yang versi luar negeri. Tapi tetap itu aja sudah menanamkan satu kecintaan pada superhero. Ya. Sehingga pada zaman berganti, generasi berganti, ketika difilmkan dengan teknologi yang lebih bagus, ya, saya punya anak 3 itu dunia perfilman, ya, komputer, perfilman, animasi, begitu, ya, dan mereka nonton film-film itu dengan alasan mau belajar teknologinya. Jadinya nonton tuh mempelajari tekniknya, teknologinya, karena itu dunia mereka, saudara. Tapi saya orang tuanya nganter juga. Kalau anak nonton, saya nganter nonton juga gitu loh. Hampir setiap filmnya Marvel nonton juga. Kenapa? Alasan saya sederhana. Dulu saya kecil saya baca komiknya. Ya, apakah benar filmnya sesuai komiknya? Jadi saya ini nonton untuk mencocokkan dengan komiknya. Nah, saudara, kita nonton film tapi dengan alasan yang berbeda-beda, ya. Anak dengan teknologinya, saya mencocokkan, ya, sama enggak dengan masa kecil saya. Nah, saudara, itu kekuatan komik itu luar biasa, ya. Apalagi kalau kita bicara komik Alkitab, ya, Alkitabnya kita baca dalam bentuk tulisan. Kisahnya disajikan di sekolah minggu, ya, dengan dengan cerita sekolah minggu, ya, mungkin masih dengan bayangan-bayangan yang lama, pakaian-pakaian Timur Tengah dan seterusnya, saudara. Tapi sekarang zaman berganti, ya, kisahnya sama tapi diformat dengan bentuk yang berbeda, yang lebih keren, ya. Ini gambar-gambar gaya Marvel gitu, ya. Nah, tentu kekuatannya juga akan beda, ya, dan itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Nah, tim Sabda ini rupanya datang di acara kita dengan kekuatan penuh, saudara. Saya lihat itu berapa akun itu, ya, masuk semua sabda. Nah, jadi kita akan mendengarkan cerita dan kesaksian tentang pelayanan Sabda khususnya dengan Bible Comic, ya. Nah, sebagai pengantar saya akan putarkan sedikit dari websitenya Sabda, ya. Saya akan putarkan sedikit tentang Bible Comic itu, ya. The best-selling book of all time. The most translated manuscript of all time. The most cherished work of all time. The most read volume of all time. Now, the most complete graphic adaptation of all time. The Kingstone Bible. The beginning. The patriarchs. The 10 Commandments. The Judges. The Kings 1. The Kings 2. The Exile. The Prophets. 400 silent years. Then the Christ. The letters and the revelation. Action. Adventure. Romance. Doctrine. History.
the future. The Kingstone Bible. Own it today. Oke, jadi kita sudah lihat sedikit penjelasan tentang komik Alkitab itu seperti apa. Ada 72 judul ya, 50 perjanjian lama, 22 perjanjian baru. Untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, sejarahnya, dampaknya, dan kesaksiannya, saya serahkan pada tim Sabda. Silakan. Ya, halo selamat pagi rekan-rekan semua. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dan senang bisa berkenalan. Kami dari tim Sabda nanti akan bersama dengan kami ya akan ada Ibu Yulia. Beliau adalah co-founder dari Yayasan Lembaga Sabda dan juga Ketua Badan Pembina Yayasan Lembaga Sabda. Lalu juga nanti ada rekan saya Yudo dari Divisi Sabda Media. Lalu nanti akan ada saya sendiri selaku dari Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Sabda. Terima kasih Pak Heru atas kesempatan yang diberikan kepada Yayasan Lembaga Sabda untuk bisa sharing dalam acara Fellowship Misi Mission ya World Changers ini, dan waktu kami lihat informasinya bahwa wow sudah sejak tahun 2020 memulai acara ini ya, kami senang bisa menjadi bagian dari acara ini, bisa tambah relasi baru, tambah rekan-rekan pelayanan yang baru, dan sekali lagi untuk komik pada pagi hari ini juga diharapkan yang hadir pada hari ini bisa menjadi bagian untuk bisa membagikan berita sukacita lewat komik yang akan kami sampaikan ya. Ya, nanti sekali lagi ya Ibu Yulia akan memberikan pendahuluan tentang Yayasan Lembaga Sabda, lalu teman saya Yudo. Halo Yud. Halo, selamat pagi Bapak Ibu ya, Saudara. Ini Yudo ini yang bergelut banyak di bidang perkomikan di Sabda. Gitu ya. Jadi dia yang tahu dari ini ya mengerjakannya ya dan sebagainya gitu ya. Yudo dan teman-teman dari Sabda Media. Lalu juga nanti saya akan cerita-cerita saja bagaimana Sabda selama ini sudah menggunakan ya, dan juga berbagi cerita tentang bagaimana gereja bisa menggunakan komik ini dengan lebih maksimal gitu ya, untuk menjangkau, terutama untuk menjangkau generasi digital pada hari ini ya, karena kalau dari brosur atau pengumuman yang disampaikan oleh teman-teman dari NAT ya, bersyukur karena komik itu bisa menjangkau nih Yud nih katanya. Ya nanti kamu akan kasih the power of Bible comic ini ya. Jadi supaya ini semakin mendorong kita untuk bisa berbagi lebih banyak lagi. Ya, saya masih menantikan apakah Ibu Yulia sudah. Iya, sudah. Oke, baik Bu. Ya tadi nggak kelihatan di layarku. Silakan Bu. Dari tadi sebenarnya. Iya. Silakan Bu. Terima kasih Evi. Ya, terima kasih Pak Heru, terima kasih untuk undangan untuk Sabda boleh berbagi. Saya akan mengawali presentasi pagi hari ini dengan sharing dulu ya. Tadi Pak Heru bilang kesaksian. Saya kira mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita semuanya itu selalu punya story, and itu His story. Ya, saya ingin menceritakan His story in Sabda, apa yang dia sudah lakukan bagi Sabda, dan terutama kenapa Sabda mengambil proyek Kingston ini gitu ya. Ya, karena mungkin orang-orang bertanya ya, Sabda ini kan lebih banyak ke aplikasi Bible study dan semua peralatan untuk lakukan. Saya ingin sharekan lebih pribadi gitu ya. Saya sebagai co-founder dari Yayasan Lembaga Sabda, kami bergumul dari awal sampai sekarang, dan saya melihat bagaimana Tuhan menapakkan tangan dan kakinya di jejak-jejak pelayanan Sabda. Nah, saat ini saya ingin sharekan sedikit tentang Yayasan Lembaga Sabda supaya Bapak Ibu juga kenal dan tahu kenapa Sabda mengambil komik ini sebagai salah satu bidang pelayanan yang kami geluti bersama. Ya, Yayasan Lembaga Sabda berdiri tahun 1993 sebenarnya ya, tetapi secara akta yayasan baru dibuat tahun 1994. Saya nggak tahu, kebanyakan saudara pasti sudah ada, karena kebanyakan dari kita ini kayaknya kaum generasi yang lebih tua gitu ya. Tahun 93, 94 mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, saat itu belum ada internet, belum ada HP, bahkan laptop pun sangat sedikit sekali gitu ya.
Jadi saat itu teknologi belum terlalu banyak berkembang. Tetapi saat itu ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan memberikan satu visi gitu ya, untuk melihat ke depan apa yang nanti teknologi akan dikerjakan oleh Tuhan dan oleh dunia. Dan itu menjadi satu dorongan motivasi yang kuat bagi kami. Kami boleh diperlihatkan kepada Tuhan apa yang nanti akan menjadi kekuatan ya dari teknologi, terutama bagaimana pelayanan bisa maju juga karena teknologi. Kami memakai teknologi bukan hanya sekedar memakai, tetapi kami ingin bagaimana Tuhan yang paling utama, karena Tuhan yang membuat teknologi itu boleh diutamakan gitu ya untuk memakai teknologi. Yang lain-lain tuh kayak bisnis bagi saya tuh bonceng. Sebenarnya teknologi ini adalah Tuhan yang kasih dan Tuhan yang ingin pakai. Nah, karena itu tahun 94 kami dengan sehati dengan beberapa teman kami mendirikan Yayasan Bagas Sabda. Saat itu Bapak Ibu kami mulai benar-benar nggak punya apa-apa gitu ya. Kami mulai dari satu kamar kecil dengan satu komputer, dengan satu sekretaris, dan saya dan beberapa teman yang saat itu dari Perkantas juga ada, dan juga dari teman saudara yang punya hati juga untuk pelayanan. Nah, benar-benar nggak punya apa-apa. Saya ingin memberi motivasi kepada Bapak Ibu semua. Kalau kita diberi Tuhan satu panggilan gitu ya, nggak usah nunggu sampai kita punya apa-apa. Buktinya Sabda tuh mulai benar-benar nggak punya apa-apa gitu ya. Bahkan meja, kursi itu pun benar-benar kita awali dengan apa yang kita punya. Dan itu merupakan satu momen yang sangat indah karena kami sungguh bergantung kepada Tuhan dan sungguh melihat bagaimana Tuhan menyediakan keperluan-keperluan kami. Dari satu sekretaris akhirnya menjadi 2 staf, menjadi 3 staf, menjadi beberapa staf, dan terus Tuhan tambahkan dan mulai ada meja, ada kursi, kemudian ada orang memberi persembahan komputer bekas, dan gitu-gitulah Bapak Ibu. Tuhan bekerja luar biasa gitu ya, menolong kita untuk benar-benar berserah gitu. Kalau ini Tuhan yang memulai, pasti Tuhan yang akan menyediakan. Itu yang menjadi satu keyakinan kami. Nah, saat itu mulailah dari satu kamar menjadi 2 kamar, bahkan kamar tidur saya digeser gitu ya. Dan akhirnya saya menempati satu kamar yang kecil dan seluruh rumah akhirnya dipakai untuk pelayanan. Jadi hanya satu tempat kecil 3x3 untuk privasi saya gitu ya dengan suami di situ, dan seluruh tempat ini menjadi tempat pelayanan, dan itu merupakan satu anugerah kalau kami boleh menyerahkan seluruhnya bagi pekerjaan Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu, dengan perkembangan ya waktu itu bergumul banyak banget Bapak Ibu. Bahkan sampai hari ini kita tuh sudah ganti struktur organisasi itu mungkin 7 kali, 7 atau 8 kali gitu ya. Dan saya akan tunjukkan struktur yang terakhir yang kami pakai untuk tahun ini, untuk Bapak Ibu tahu secara jelas visi dan misi Yayasan Bagas Sabda dan kenapa Komik Kingston ini menjadi bagian dari pelayanan kami. Ya, saya akan share screen. Ya. Nah, Bapak Ibu, Yayasan Lembaga core pelayanan Yayasan Bagas Sabda atau core business kalau itu di dunia sekuler ya. Core business dari pelayanan Sabda itu sebenarnya ada 3, dan ini yang menjadi visi dari Yayasan Pelayanan Lembaga Sabda. Yang pertama, core business kami atau core pelayanan kami adalah Bible. Kami sejak awal sudah dipatok gitu ya sama Tuhan bahwa Bible is the way yang Tuhan ingin kita garap gitu ya. Karena kami melihat ini adalah menjadi fondasi dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pribadi, kehidupan pelayanan, kehidupan gereja, kehidupan seluruh hal yang kita alami di dalam kehidupan masyarakat Kristen Indonesia itu adalah Bible. Nah, kemudian yang kedua, kendaraan yang dipakai oleh Yayasan Sabda itu adalah kendaraan yang Tuhan berikan, yaitu teknologi. Dan melalui teknologi ini kami percaya bahwa teknologi adalah dari Tuhan, karena itu harus kembali dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu yang menjadi moto pelayanan kami. Kemudian yang ketiga, karena Alkitab dan teknologi sudah jelas, kemana
area pelayanan atau ekosistem pelayanan yang harus dijangkau selanjutnya, yaitu Christianity, kekristenan. Jadi seluruh aspek kekristenan harus diberi fondasi dengan Alkitab, lalu kendaraan yang dipakai adalah teknologi. Dan inilah yang akhirnya dengan berjalannya waktu melahirkan visi Sabda, yaitu IT for God. Next. Nah, ini yang menjadi moto pelayanan kami ya, Bapak Ibu. Teknologi adalah dari Tuhan. Karena itu teknologi harus kembali dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan sampai hari ini, itulah yang terus menolong kami untuk tidak melenceng dari visi yang Tuhan berikan. Kami harus memakai teknologi dan harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Next. Nah, dari 3 area atau core business atau core pelayanan dari Yayasan Bagas Sabda, kami melihat satu implikasi yang sangat luas gitu ya. Pertama adalah tentang Bible dan teknologi. Bible dan teknologi ini menghasilkan satu area pelayanan yang sampai saat ini tuh masih kering, masih tidak banyak orang mau terjun di dalamnya, yaitu biblical computing. Ini benar-benar satu revolusi gitu ya di dalam memakai komputer untuk melakukan Bible study. Jadi bukan hanya membaca Alkitab di layar komputer, tidak. Bukan itu gitu ya. Tetapi bagaimana komputer itu bisa dimanfaatkan, kekuatan computingnya itu dimanfaatkan untuk menggali Alkitab. Nah, dari 2 area ini, maka kami mulai melihat pentingnya kami menyediakan seluruh ekosistem untuk pembelajaran Alkitab. Yaitu ada tafsiran, ada kamus, ada macam-macam ya, alat tool-tool yang harus kami sediakan supaya pembelajaran Alkitab itu bisa maksimal. Dan saat ini saudara bisa melihat ada situs alkitab.sabda.org yang sangat salah satu situs yang paling populer untuk mempelajari Alkitab. Di sana ada lebih dari 80 versi Alkitab, lebih mungkin hampir 100 gitu ya, dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa suku, dan juga Alkitab-Alkitab kuno. Yayasan Bagas Sabda adalah satu-satunya yayasan di Indonesia yang menyediakan Alkitab kuno secara digital. Dari tahun 1629 sudah ada di Indonesia tuh Alkitab, walaupun tidak full, tapi Injil-Injil ada gitu ya. Dan itu kami revive gitu, kami bangkitkan kembali untuk bisa diakses. Dan sekarang bahan-bahan yang kami sediakan di situs-situs Alkitab Sabda itu menjadi bahan untuk referensi mereka-mereka yang studi Alkitab, baik itu skripsi, baik itu bahkan disertasi, bagaimana membandingkan masing-masing versi dan macam-macam gitu ya. Luar biasa bagaimana Tuhan memakai ini untuk kepentingan ke seluruh dunia, khususnya untuk orang-orang Indonesia, gitu ya. Kemudian kami juga membuat aplikasi-aplikasi yang bisa menolong jemaat biasa, bukan harus mahasiswa teologi ya, untuk bisa menggali Alkitab dengan properly dan gitu ya, untuk bisa dilakukan dengan baik, sehingga mereka bisa betul-betul tidak ngawur gitu ya, tidak mencomot Alkitab dan kemudian menafsirkan sendiri, tetapi mereka bisa memakai alat-alat itu untuk meng-guide, karena dari ahli-ahli Alkitab mereka sudah menyediakan berbagai alat untuk bisa menolong. Dan saya sangat bersyukur bukan hanya hamba Tuhan yang bisa pakai, tapi orang awam juga, bahkan mereka lebih antusias gitu ya di dalam menyelidiki Alkitab dengan alat-alat yang kami sediakan. Nah, antara antara Alkitab dan Christianity, kami melahirkan satu area pelayanan yang sangat luas, yaitu biblical engagement. Bagaimana Alkitab bukan hanya untuk dipelajari, tetapi juga bagaimana berinteraksi secara hidup gitu ya, bagi seluruh masyarakat Kristen Indonesia, untuk mereka benar-benar menghidupi gitu ya. Mereka benar-benar berinteraksi dengan Alkitab, dan kami percaya dengan kuasa Alkitab yang mengubahkan hidup orang. Sehingga di dalam biblical engagement ini kami sungguh ingin menarik sebanyak mungkin orang itu untuk datang kepada Alkitab, back to the Bible, untuk mereka bisa menggali Alkitab dan mengalami perubahan hidup yang signifikan, yang luar biasa yang Tuhan lakukan melalui firman-Nya. Dan dari teknologi dan Christianity kami melahirkan satu
area pelayanan yang sangat luas, yaitu digital ministry. Kalau saudara Bapak Ibu melihat ada banyak sekali situs yang disediakan Sabda sebagai situs resources gitu ya, sebagai bahan-bahan resources untuk berbagai macam pelayanan, pelayanan konseling, pelayanan kepemimpinan, pelayanan kepenulisan, dan macam-macam. Ada banyak area, bahkan kami sudah menyediakan kira-kira mungkin sekarang hampir 100 situs-situs ya yang bisa dipakai untuk referensi dalam banyak bidang pelayanan Kristen. Nah, itu yang menjadi core dan menjadi domain dari pelayanan Yayasan Baga Sabda. Next. Saat ini kami, ya tadi saya sudah katakan ya, kami mengubah struktur itu sering banget gitu. Salah satu alasannya karena udah nggak cocok. Kenapa nggak cocok itu? Karena perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi itu begitu cepat. Kalau kami bertahan dengan satu struktur, teknologinya udah berubah, cara berubah, tren berubah, dan semuanya berubah. Nggak mungkin struktur itu bisa mewadahi gitu. Akhirnya kami ikut gitu ya. Karena struktur itu hanya cara ya untuk kita bisa melayani. Karena itu kami tidak segan-segan untuk mengubah ketika itu sudah tidak cocok lagi gitu ya. Karena itu berkali-kali kami mencoba melihat ketika ada tren baru teknologi datang, ketika ada fokus-fokus pelayanan yang baru, kemudian ada hal-hal yang menjadi kepentingan dari perubahan-perubahan yang ada sekarang gitu ya, termasuk karena pandemi, termasuk ke banyak lah situasi yang mengubah untuk kita tuh bisa fit gitu ya, supaya kita bisa relevan. Kalau tidak kita nggak bisa relevan dengan keadaan saat ini. Bahkan ini salah satu pelayanan kami seperti Sabda Live, itu salah satu divisi yang sekarang ada, itu dulu dibentuk pertama karena pandemi gitu ya. Perubahan begitu cepat dan kita melihat kebutuhan yang begitu besar, akhirnya kita terjun ke dunia streaming atau broadcasting untuk ini bisa diakses oleh banyak masyarakat Kristen dan membantu banyak sekali gereja. Nah, saudara, sekarang kita membagi divisi Sabda itu menjadi 2 bagian utama. Satu bagian production, yang satu lagi bagian engagement. Nah, dulu kita banyak sekali memproduk atau menghasilkan banyak alat-alat pelayanan dan juga bahan-bahan pelayanan. Tapi kami kurang sekali dalam mendorong masyarakat untuk memakainya dan bagaimana memakai itu secara maksimal. Nah, karena itu kami melihat itu sangat kurang sekali. Jadi tahun kemarin dan tahun ini mulai kami menggarap engagement yang lebih kuat, sehingga interaksi dengan banyak bahan, dengan Alkitab, dengan yang lain itu kita enhance, untuk itu menjadi lebih banyak masyarakat Kristen bisa memakai dan menolong. Dan ternyata betul Bapak Ibu, setelah kami melakukan itu, ternyata banyak orang pakai produk Sabda, tapi dengan sangat limited sekali, kurang maksimal gitu ya. Sehingga kami melihat, wah sayang sekali, kami bikin aplikasi susah-susah gitu ya, untuk orang bisa melakukan studi Alkitab dengan baik, ternyata yang dipakai cuma untuk baca Alkitab. Waduh, sayang banget. Ini sebenarnya bisa untuk studi kata, untuk studi untuk tafsiran dan macam-macam, tapi tidak dipakai. Nah, itu Bapak Ibu, akhirnya kita membagi divisi Sabda menjadi production dan engagement. Nah, di dalam production ini kami ada 3 divisi ITS, itu IT service, itu yang menjadi kendaraan utama dari seluruh pelayanan Sabda. Jadi ini memegang peranan yang sangat penting, bahkan yang paling penting di Sabda. Kemudian yang kedua adalah media. Ini juga karena tren visual menjadi sangat gencar sekali 5 tahun terakhir ini, sehingga divisi media ini juga cukup baru di Sabda. 5 tahun terakhir kita menggarap ini, sehingga mulai banyak sekali produk-produk media dan juga yang visual untuk memenuhi kebutuhan saat ini menjangkau sebanyak mungkin orang, khususnya generasi digital. Kemudian divisi konten itu dari dulu sampai sekarang Sabda paling kuat sekali, dan konten yang kami buat itu sangat selektif, sehingga kami tidak sembarangan mengambil konten, dan kami selalu mengingat bahwa back to the Bible atau menjadi fondasi adalah Alkitab, sehingga bahan-bahan kami adalah bahan-bahan yang sungguh terseleksi secara biblical gitu ya. Nah, kemudian 3 divisi engagement yang kami punya adalah divisi Sabda Live, itu broadcasting, streaming, sehingga ini engagement langsung yang kita bisa lakukan dengan banyak orang, banyak masyarakat, banyak golongan, banyak gereja, dan banyak yayasan.
dan itu sangat luar biasa. Tuhan berkati sejak masa pandemi ini, karena itu menjadi kebutuhan hampir banyak sekali gereja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah digital platform, ini indirect engagement. Jadi banyak sekali orang-orang yang datang ke situs kami, mengambil aplikasi, mengambil banyak membaca seluruh bahan-bahan dan lain-lain. Banyak dari mereka hanya diam-diam saja melakukan itu tanpa ada guide atau panduan. Karena itu sekarang kami mengenhance seluruh operasi dari services untuk kami bisa melayani mereka dengan lebih baik melalui indirect engagement. Kemudian yang ke-6 adalah social media. Nah, ini bagian juga yang cukup baru. 5 tahun terakhir social media menjadi booming, dan karena itu kami menggarap bidang ini untuk kami bisa engage dengan para pengguna dan khusus mereka-mereka yang terjun dalam pelayanan yang ingin menggunakan bahan-bahan yang Sabda kerjakan. Termasuk bahkan orang-orang yang non-Kristen pun boleh, dan mereka bisa ikut ambil bagian, termasuk seperti penulis gitu ya. Itu banyak orang-orang non yang bahkan datang dan ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana menulis dengan baik dan lain-lain. Dan mereka tidak keberatan melihat bahan-bahan kekristenan yang ada di situ. Dan itu sangat baik sekali. Nah, yang bagian yang menjadi pelumas dari seluruh divisi ini adalah humas, yaitu public relation untuk Sabda. Karena itu sekarang humas juga sangat menolong sekali bagi kami untuk bisa lebih lebih gerak cepat gitu ya, untuk menjangkau, sehingga kami sekarang lebih banyak lagi mitra, lebih banyak lagi gereja yang juga bermitra dengan kami, memberikan partisipasi yang luar biasa, sehingga kami sungguh tidak merasa sendiri. Kami ada banyak sekali teman-teman yang ikut ambil bagian di situ dan menolong. Ya, next. Nah, sekarang hal yang berikutnya. Ini yang saya ingin memberikan undangan kepada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin bekerja sama dengan Yayasan Mega Sabda, ingin bermitra, ingin berpartner, Sabda sangat terbuka. Sampai saat ini lebih dari 200 yayasan yang bekerja sama dengan Sabda. Sabda tidak sendiri. Banyak bahan yang kami dapatkan dari para mitra, banyak donasi yang kami dapatkan dari para partner, dan banyak sekali orang-orang yang bergabung secara khusus untuk berdoa bagi Sabda. Ini menjadi satu kerinduan kami. Bahkan banyak dari mereka yang dari mulut ke mulut menyebarkan bahan-bahan pelayanan Sabda supaya lebih banyak dipakai oleh lebih banyak orang. Ya, jadi kalau saudara ingin berpartner dengan kami, punya bahan yang biblical yang sangat bagus, dan saudara ingin mendukung kami dalam doa, silahkan menghubungi kami. Bahkan kalau saudara punya anak gitu ya, yang senang sekali komputer, senang sekali melayani Tuhan dan ingin diarahkan untuk ke dalam pelayanan, silahkan juga datang ke Sabda untuk bermagang. Kami menyediakan waktu magang 2 bulan untuk semua anak-anak muda yang ingin belajar dari SMA, mahasiswa, bahkan yang sudah lulus gitu ya, untuk mereka belajar gimana sih melayani di dunia digital gitu ya. Jadi ada beberapa mitra yayasan yang mengirim stafnya ke Sabda untuk belajar. Dan itu kami sangat senang sekali ya, bisa menolong sehingga kita semua sama-sama maju melayani di dunia digital yang saat ini menjadi menjadi bagian yang sangat utama di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, karena itu berdoalah bagi kami supaya kami bukan hanya bisa membuat bahan tapi juga bisa menolong yayasan lain dan juga bisa ditolong oleh banyak yayasan lain untuk kami bisa melayani bersama-sama Tuhan. Ya, next. Ini adalah foto yang terakhir, bahkan kemarin kami baru pakai ini, membuat ini. Sebenarnya staf kami ada sekitar 20-25 karena ada yang juga freelance, ada yang juga mengerjakan itu di rumah gitu ya karena kesulitan dan lain-lain. Jadi kami baru 25. Kalau ada 50 orang, waduh kami senang sekali bisa mengerjakan lebih banyak. Terkhusus programmer. Kami sangat membutuhkan programmer untuk bisa berpartner dengan Sabda supaya lebih banyak proyek yang kami kerjakan. Saat ini ngantri banyak sekali proyek yang tidak bisa kami kerjakan karena kekurangan sumber daya manusia khususnya programmer. Jadi kalau saudara ada
anak, ada saudara, ada keponakan yang programmer dan ingin melayani Tuhan, wow, itu menjadi kekuatan yang luar biasa yang Tuhan akan pakai. Ya. Nah, kenapa kami memakai salah satu kendaraan yang utama yaitu teknologi, dan juga yang kedua adalah media atau visual. Nah, saat ini Bapak Ibu sudah next. Ya. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan Kingston hampir 4-5 tahun. Sejak pertama kami bertemu dengan orang yang mendirikan Kingston ini di Amerika, kami melihat mereka begitu sangat terbuka. Komik Kingston ini harusnya berbayar, Bapak Ibu. Tetapi karena ini untuk Indonesia dan mereka sangat punya beban bagi Indonesia, mereka melihat juga kesungguhan Sabda untuk mengerjakan ini, maka mereka memberikan spesial gitu ya untuk Sabda untuk bisa dibagikan secara gratis. Dengan catatan bahwa semua hal yang lain itu dikerjakan oleh orang lokal gitu ya. Nah, Sabda benar-benar committed gitu ya. Kenapa? Karena ini Alkitab gitu. Dan ini Alkitab zaman baru. Banyak sekali anak muda sekarang tidak membaca Alkitab dengan buku yang tebal. Bahkan dengan HP pun yang ada di HP mereka, kadang-kadang mereka sulit untuk membaca. Apalagi dengan bahasa yang sudah kuno gitu ya, yang mereka tidak lagi familiar. Sehingga ketika tersedia bahan-bahan yang berupa komik, sebenarnya bukan hanya Kingston ya. Kami sebelum Kingston kami sudah mengadopsi beberapa komik yang kami rasa itu bisa menolong generasi muda, generasi milenial. Dan saat ini kita melihat Kingston juga all out gitu ya. Karena ini bukan hanya dari cerita-cerita Alkitab, tapi seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah dibukukan dalam komik gitu ya. Karena itu merupakan satu kerinduan kami, ini benar-benar komik Alkitab, bukan komik cerita Alkitab, ini komik Alkitab gitu ya. Sehingga seluruh bahan yang ada di dalam komik-komik ini benar-benar based on Bible, dan itu sudah menjadi satu kesatuan gitu ya, sehingga seluruh buku itu 72 buku ini benar-benar memberikan satu isi yang cukup lengkap gitu ya untuk boleh melihat inti dari Alkitab. Nah, karena itu nanti Saudara Yudo akan menjelaskan lebih jauh lagi kenapa komik itu benar-benar menjadi satu alat yang Tuhan pakai untuk mengubah cara kita melihat literatur, cara kita melihat Alkitab gitu ya, dua-duanya itu terintegrasi di situ. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya sangat mendorong Bapak Ibu untuk bisa melihat inti power dari komik ini yang akan disampaikan oleh Saudara Yudo, untuk Saudara melihat kenapa generasi milenial perlu dimenangkan dengan komik gitu ya. Ya, itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya saya akan berikan waktu kepada Yudo. Terima kasih untuk pendahuluannya yang juga sudah mengajak kita untuk melihat bagaimana nanti the power of Bible comic ini bisa menolong kita dalam berpelayanan. Maksudnya untuk juga menjangkau, tidak hanya tadi, saya pikir tidak hanya untuk yang kaum muda saja gitu ya. Kayak Pak Heru tadi juga, Pak Heru tuh juga saya pikir comic lover juga, walaupun old school gitu ya, tapi kita bisa melihat ada semangat juga gitu. Kayaknya ini bisa juga nih kayaknya nanti menularkan kecintaan komiknya, terutama Bible comic kepada orang lain. Ya, saya minta untuk teman saya Christian untuk share screen. Ya, kita hari ini akan membahas tentang the power of Bible comic gitu ya. Ini adalah mungkin kalau boleh sedikit agak pribadi gitu ya. Ini juga menjadi kayak semacam passion saya gitu dari kecil. Saya suka baca komik, kayak tadi Pak Heru bacanya komik Spider-Man, komik Batman gitu ya, komik yang lebih ke western gitu. Tapi kemudian ketika besar kita ketemu dengan manga, kita ketemu dengan manhwa gitu ya. Tapi pada dasarnya itu adalah bentuk cergam. Indonesia juga punya namanya cergam gitu ya. Dan itu
memiliki sifat-sifat atau kekuatan yang mirip-mirip gitu ya. Ya, kita akan fokus ke Bible komik yang berdasar pada Alkitab. Ya, next. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan melihat apa aja sih yang akan saya bahas atau kami bahas gitu dalam presentasi ini. Yang pertama adalah kita akan bicara tentang 10 hukum komik yang akan membahas bagaimana 10 hukum ini menjadi pilar yang mendukung penggunaan komik dalam penginjilan. Kemudian yang kedua, ekosistem komik Alkitab. Ini akan tidak hanya komik sebagai komik, tapi dia komik sebagai bagian dari satu ekosistem yang lebih besar gitu ya, pembelajaran Alkitab yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, kita juga akan melihat bagaimana studi berkomik Alkitab, yaitu bagaimana kita bisa belajar Alkitab atau belajar tentang kebenaran firman dari komik-komik Alkitab ini. Oke, kita akan mulai masuk ke 10 hukum komik. Next. Ya, tadi sudah saya bilang ini adalah tentang pilar yang mendukung bagaimana komik-komik Alkitab ini sangat berguna bagi Injil. Next, Christian. Oke, Bapak Ibu Saudara, ketika kita lihat di layar kita sekarang ini, hukum pertama dalam 10 hukum komik adalah komik itu relevan dengan budaya masa kini gitu ya. Nggak cuman komik-komik Amerika gitu. Kita lihat di layar ini ada 4 jenis komik yang berbeda gitu. Yang pertama Tintin, itu komik Eropa banget. Dia seperti komik strip, kemudian yang di bawahnya ada komik Amerika, terus yang di sebelah kanan atas itu komik buatan dalam negeri gitu ya. Walaupun modelnya mangga, tapi itu anak Surabaya yang bikin, Mas Is Yuniarto. Kemudian yang bawah ini komik dari Iran tentang autobiografinya dia. Nah, setiap komik ini punya ciri khas masing-masing gitu. Tetapi ini kemudian dikenal di berbagai negara, dikenal di berbagai bahasa, tapi dia juga membuat atau pave the way untuk komik Kristen itu bisa dikenal juga. Next. Ya, kalau tadi kita melihat komik-komik yang kemungkinan besar atau kebanyakan itu berasal dari cerita-cerita yang fiksi, cerita-cerita fantasi, cerita-cerita yang superhero atau segala macam. Tapi kita sekarang dengan teknologi, dengan kemajuan zaman, juga keterbukaan banyak orang, komik Alkitab juga menjadi bagian dari komik-komik ini gitu ya. Komik-komik DC, komik-komik Marvel, komik-komik apapun itu Tuhan pakai untuk membuka jalan bagaimana orang bisa mengenal yang namanya cerita bergambar atau ya, sequential art seperti ini gitu. Jadi ini seperti hal yang sudah umum, tidak asing bagi orang. Nah, Bapak Ibu mungkin orang-orang mikir komik itu buat anak kecil, komik itu buat anak-anak muda. Iya dan tidak sekaligus. Jadi karena orang-orang di berbagai umur, di berbagai kalangan umur, di berbagai bahasa juga mereka udah boleh kenal, mereka tahu, dan kita bisa mengenalkan Injil dengan sesuatu yang lebih familiar, sesuatu yang lebih dekat di hati mereka dan mereka bisa lihat sehari-hari. Kemudian yang kedua, hukum komik yang kedua adalah komik ini melibatkan pembaca. Jadi kalau kita bisa lihat, komik itu terdiri dari urutan gambar atau sequential yang harus yang menantang pembacanya atau membawa pembacanya untuk mengambil inti cerita dari urutan-urutan cerita itu, urutan gambar itu ya. Kalau yang kita bilang dalam satu halaman ini ada kotak-kotak kecil, itu namanya panel. Jadi setiap panel itu dia punya keterkaitan dengan panel berikutnya dan panel sebelumnya gitu ya. Kalau kita melihat di 2 halaman komik ini komik yang berbeda. Yang komik di belakang itu komik Yesus Mesias, yang di depan itu komik Kingstone tentang Yesus Kristus. Kita walaupun mungkin orang lagi baca komik tuh diem-diem aja gitu, tapi di kepalanya itu dia mengkreasikan perjalanan setiap panel itu menjadi satu alur cerita begitu ya. Dia tidak berdiri sendiri gitu. Jadi itu secara aktif membawa orang untuk menggunakan otak imajinasinya untuk menghidupkan cerita itu. Kemudian yang ketiga, next, ya, komik adalah format yang efisien untuk menceritakan sesuatu yang lebar dan panjang ke dalam sesuatu yang lebih singkat. Ini adalah halaman splash gitu ya, halaman komik tentang penglihatan Yesaya. Ya, waktu itu Yesaya belum tahu siapa itu Yesus Kristus. Dia hanya tahu dia adalah hamba Tuhan yang menderita gitu. Tapi itu cukup untuk melihat rentang panjang dari penglihatan Yesaya kepada actual events yang terjadi pada Yesus Kristus gitu. Nah,
ini juga format yang efisien ini juga menolong untuk kita memproses visual gitu. Jadi kita bisa lebih ingat, kita bisa lebih nangkep gitu, lebih saya pernah lihat ini di satu waktu gitu. Dan itu ketika diulang kembali dia bisa lebih ingat lagi gitu ya. Yang keempat, ya komik adalah cara untuk mengajar yang efektif gitu ya. Komik tidak tidak hanya berisi tentang entertainment, tapi juga edukatif. Ada banyak cara atau yang biasa dipakai dalam misalnya artikel atau jurnal, bahkan seperti kayak inset, catatan kaki, itu juga bisa diberlakukan pada komik gitu. Ada banyak misalnya kayak komik-komik sekuler misalnya, komik Batman atau apapun. Ketika kita datang dalam satu cerita, ternyata ada asterisk di situ, ada catatan kaki di bawahnya, lihat komik A gitu, lihat komik yang B gitu. Nah, di sini juga di halaman ini, di halaman Eusebius ini kita dihadapkan satu panel di atas, 2 panel di atas itu tentang kehidupan orang Israel pada zaman itu. Jadi diberi insight, diberi peta tanpa menghilangkan atau merusak jalan cerita gitu. Jadi pembaca tetap bisa mengikuti jalan ceritanya, tetapi juga mendapatkan sesuatu yang mungkin ditambahkan dari sejarah atau pengetahuan atau sains gitu ya. Nah, itu juga menjadi hukum komik yang keempat. Hukum komik yang kelima adalah mendorong literasi. Pada zaman ini kita tahu Alkitab sudah tersebar. Lebih banyak orang yang menerjemahkan Alkitab dan teknologi internet itu sudah menyebarkan Alkitab kemana-mana. Tetapi dalam bahasa-bahasa tertentu orang susah atau orang kurang mengerti konsep-konsep atau istilah atau benda-benda tertentu dalam Alkitab gitu. Nah, di sini komik memberi gambaran tentang benda-benda yang ada dalam Alkitab, kebiasaan-kebiasaan dalam Alkitab atau konsep-konsep dalam Alkitab yang mungkin kurang bisa dipahami ketika hanya dipresentasikan dalam bentuk teks begitu ya. Kalau yang di halaman ini di belakang itu kita bisa melihat bagaimana seekor anak domba dipersembahkan gitu. Ketika disembelih, darahnya harus dipercikan, ditaruh dalam baskom. Pokoknya ada banyak ritualnya. Kemudian sebelah kanan itu di tempat Tuhan Yesus dicambuk, itu akan seperti apa itu? Cambuk yang menghantam punggung Tuhan Yesus sehingga bisa memberi luka yang lebam, iya, tapi merobek juga iya gitu. Jadi itu adalah penggambaran-penggambaran yang bisa menolong orang lain. Oh, ternyata bukan cambuk yang cuma cambuk tali ya gitu ya. Cambuk itu ada tajam-tajamnya gitu. Jadi itu memberi satu pemahaman atau literasi seseorang terhadap Alkitab gitu. Yang keenam, ya ini adalah keefektifan komik dalam menolong orang untuk retain informasi gitu ya. Dual coding theory of cognition itu berisi ketika kita melihat gambar dan teks dalam waktu bersamaan, kedua informasi itu disimpan di tempat yang berbeda dalam otak gitu. Jadi ketika kita mau mengingat lagi, itu yang satu fail, yang satu masih bisa ingat gitu ya. Nah, di komik-komik dengan komik kita bisa mengingat cerita atau kisah tentang Yesus Kristus dengan lebih vivid gitu, dengan lebih tajam, dengan lebih lama di dalam ingatan kita gitu ya. Dan kita bisa menceritakan ulang, atau mungkin ketika kita melihat satu gambar yang mirip kita bisa ini pernah juga aku lihat di gambar ini atau di buku itu gitu. Jadi ketika kita harus menceritakan ulang, kita bisa memanggil kembali memori itu dengan lebih cepat gitu, karena kita pernah membaca dan melihat gambarnya sekaligus. Yang ketujuh, menarik secara visual. Jadi kalau dalam segi estetika, ilustrasi yang detail dan didesain dengan baik itu adalah daya tarik yang kuat. Tidak peduli Anda orang Kristen atau bukan orang Kristen, ketika Anda melihat gambar yang bagus, dalam diri kita pasti ada, wow, ini keren gitu ya. Pernah nggak seperti itu? Jadi ketika kita, mungkin saya bukan orang percaya misalnya, ketika saya melihat gambar Yesus yang indah gitu, saya tertarik dengan gambar itu. Saya mulai terbuka dengan gambar itu dan ada makna di balik gambar itu gitu ya. Di panel-panel seperti ini ada panel yang dibuat lebih besar, ada yang dibuat lebih kecil untuk menggambarkan kesunyian gitu ya. Tapi kalau yang di komik Eusebius sebelah kiri ini, setelah perjalanan yang tenang itu, tiba-tiba mereka ketika sampai di Gadara itu yang tentang orang kerasukan itu, tiba-tiba ada suara rar gitu ya. Ini suara dari mana gitu, nggak kelihatan orangnya tapi ada suaranya, dan itu balon katanya itu berbeda gitu. Siapa yang berbicara seperti ini? Kemudian ketika kita lihat di satu halaman yang lain di komik Kingston, itu ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dia diinterogasi oleh
Kayafas gitu ya, itu bentuk panelnya itu berbeda gitu. Ada yang kotak, ada yang tajam-tajam, ada yang untuk seperti dirobek gitu ya, untuk memperlihatkan begitu cepatnya kejadian itu berlaku gitu ya, seperti Tuhan Yesus yang ditutup matanya terus ditampar dengan cepat. Jadi itu sangat-sangat menarik gitu. Itu bisa membuat orang belajar tanpa sadar dan tanpa merasa terintimidasi. Kemudian yang ke-8, komik zaman ini itu tidak hanya memiliki kemudahan untuk multibahasa, multiforum, dan multimedia. Ini nanti akan kita lihat bersama-sama bagaimana komik dipindahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Mungkin komik Kingston atau komik Yesus Mesias ini adalah juga jadi contohnya gitu ya. Bahasa aslinya bahasa Belanda kalau Yesus Mesias. Kalau Kristus Kingston bahasa Inggris gitu. Tapi sekarang tersedia dalam bahasa Indonesia. Kalau yang diterjemahkan di bangsa lain juga ada bahasa Farsi, bahasa Pakistan, bahasa Arab segala macam. Dan itu lebih mudah gitu. Dan juga dia multiformat. Dia tidak hanya dalam bentuk satu gambar statis, gambar komik saja gitu ya, kayak seperti ini. Tidak hanya dalam bentuk kertas gitu. Tetapi gambar-gambar komik ini bisa dihidupkan, digerakkan gitu menjadi motion comics misalnya, menjadi semacam animasi yang berdasar dari komik gitu. Jadi kemudahan-kemudahan inilah yang mendorong atau membuat komik ini memiliki kekuatan yang besar untuk sebagai media penginjilan. Kemudian yang ke-9, komik juga menjadi sesuatu yang social media friendly gitu ya. 94% bahan yang berbentuk gambar yang menarik itu akan lebih sering dilihat orang, dan 40 kali akan lebih sering di-share. Berapa kali Anda men-share atau me-like atau melihat gambar dalam scroll dinding Facebook atau Instagram Anda gitu. Nah, itu juga terjadi pada komik. Ketika tadi komik digambar dengan baik atau dia didesain dengan baik, dia akan menjadi satu daya tarik dan orang akan berhenti untuk melihat. Dia akan kemudian men-share atau me-like atau mengomentari hal itu. Dan itu bisa menjadi jalan untuk orang kepada yang nilai yang ke-10, hukum yang ke-10. Next. Ya, komik Alkitab menjadi jembatan kepada Alkitab. Ini sesuatu yang harus gitu ya, yang pasti gitu. Karena komik Alkitab yang solid itu pasti berasal dari Alkitab sendiri. Kita percaya itu ya. Jadi ketika komik Alkitab dibuat dengan serius, dia tidak main-main dengan tafsiran yang salah gitu. Kalau ada celah sedikit pun dia akan tetap ketat pada sumber ayatnya gitu. Dan itu juga yang akan membuat orang, masa sih ini dibilang dalam Alkitab, dia akan cari dalam Alkitab. Ketika orang baca komik Alkitab, mereka akan disentuh, mereka akan belajar untuk mencari yang lebih jauh lagi, mencari yang lebih dalam lagi. Masa seperti ini sih, masa seperti itu sih gitu. Atau saya pengen mengenal Daud lebih dalam lagi. Seperti apa sih Daud? Seperti apa sih Gideon? Seperti apa sih Simpson atau apapun, siapapun yang dalam Alkitab. Jadi komik Alkitab yang serius, komik Alkitab yang solid, yang benar, itu akan menjadi jembatan kepada Alkitab. Next. Iya Bapak Ibu, ini 10 hukum komik ini adalah menjadi 10 alasan mengapa Anda atau kita harus memakainya dalam penginjilan dan upaya pelayanan kita. 10 hukum komik ini membuat komik ini menjadi media penginjilan dan belajar yang fun dan serius gitu ya, sehingga orang tidak terintimidasi misalnya ketika dia harus baca Alkitab gitu. Kadang-kadang kan tadi Bu Yule bilang anak-anak zaman sekarang generasi digital, generasi alpha itu mereka adalah generasi yang pasca teks. Mereka lebih tertarik sama gambar. Mereka lebih tertarik pada gambar yang bergerak bahkan. Mereka tertarik pada warna-warni gitu. Tetapi jangan lupa bahwa mereka juga petualang. Mereka ingin tahu lebih banyak lagi gitu. Tell me more about Jesus, tell me more about Moses, tell me more, tell me more, tell me more. Jadi kalau kita punya sesuatu yang bisa membuka mata mereka, wow, jadi ini seperti ini gitu. Nah, ketika kita bisa membawa mereka, menarik hati mereka atau membawa mereka kepada Kristus melalui komik, itu akan secara mudah untuk mengajarkan, untuk mengarahkan mereka kepada kebenaran-kebenaran Alkitab yang lebih jauh lagi. Next. Ya, mungkin Yudo. Ya, Ibu.
Ya, saya kira ini 10 hukum komik ini benar-benar sesuatu yang perlu kita pikirkan gitu ya. Terkhusus untuk kedepannya bagi setiap orang, pelayan-pelayan Tuhan yang memikirkan pelayanan zaman ini gitu ya, zaman now. Sehingga mungkin akan sangat bagus. Boleh nggak Pak Heru mungkin kalau ada komentar atau ada pertanyaan dari 10 hukum ini yang bisa kita enhance lagi untuk semakin mendalam dan juga bisa semakin meresap gitu untuk menjadi apa ya, salah satu yang bisa mewarnai pelayanan-pelayanan kita dimanapun kita berada. Oke, jadi kita pause dulu untuk tanya jawab ya, Bu Yulia ya. Ya, Oke. tapi khusus 10 hukum komik ini saja. Jadi tolong jangan keluar dari fokus 10 hukum komik ya. Jadi mungkin ada 2 atau 3 penanya, silakan angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu. Siapa yang akan bertanya tentang 10 hukum komik? Kayak 10 hukum Taurat aja. Selamat pagi, tim Sabda. Pagi Pak. Tadi mengenai bahas 10 hukum perjanjian apa lebih baru ya. Perjanjian komik. Perjanjian komik ya. Jadi ada di dalamnya poin edukatif dan juga poin untuk menghubungkan ke Alkitab. Saya ingin tanya sejauh mana Sabda bisa, karena edukatif kalau kita melihat di mana ini di Alkitabnya saja itu terjadi banyak peperangan, kekerasan, pembunuhan. Maksudnya edukatif itu bagaimana supaya anak-anak itu tidak mengimajinasikan kekerasan. Nah, itu saya memakai Sabda ini, terutama Alkitabnya sudah sejak pakai Java dulu. Saya sudah pakai Sabda untuk baca-baca dengan ejaan-ejaan lama. Kalau dulu kan kita harus baca Alkitab ejaan lama, bahasa Jawa, King James. Nah, makanya cuman Sabda sekarang belum ada New King James-nya. Ada gitu ya, Pak. saya belum punya. Ada Pak. Saya punya beberapa. Oh ada Pak, punya. Oh ya. Ada. Oh, puji Tuhan. Nanti saya cari Bu. Ya puji Tuhan. Saya punya beberapa seperti ini perjalanan seorang musafir atau seperti ini. Nah, ini Alkitab komik beberapa yang saya punya. Ya, saya ingin kemudian maksudnya bagaimana Sabda sejauh mana bisa mengedukasi anak-anak sekarang, bagi kita juga yang sudah mulai agak-agak ke atas lah, gitu. Supaya kekerasan itu bisa direduksi, bisa dibaca dengan enak, sehingga nanti ketika menghubungkan ke Alkitab mereka tidak mengimajinasikan tentang kekerasan. Satu itu, kedua hanya sebagai masukan saja buat Sabda. Saya berharap, saya belum punya Kingston ini, cuman saya pengen kemudian nanti gambar-gambar di buatan Sabda ini begitu relevan dengan Alkitab, jadi tidak mengada-ngada sesuatu yang mungkin bisa menjauh dari teksnya Alkitab saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, silakan Yudo. Ya. Saya senang pertanyaan Pak Dian. Gimana komik ini mau jelaskan dulu. Jadi komik ini dibuat di Amerika oleh satu penerbit namanya Kingston Comics di Amerika, dan dia meng-hire gitu ya banyak artis, banyak ilustrator komik gitu yang istilahnya jebolan Marvel atau DC gitu. Jadi gambar mereka itu bisa dibilang tuh semi realis gitu. Nah, ketika nanti saya mau menjawab tentang yang gore itu ya, tentang yang kekerasan, perang dan segala macam itu. Kita bilang tentang baca tentang Alkitab, tentang peperangan atau tentang pembunuhan atau tentang apapun itu. Alkitab secara gamblang itu menyatakan kebenaran gitu kan, menyatakan sesuatu yang tidak ditutup-tutupi. Tetapi tidak mengglorifikasi kekerasan itu. Gitu. Jadi saya percaya bahwa ada yang bilang komik Kingston itu untuk anak remaja atau dewasa gitu. Tapi menurut saya nggak harus seperti itu, karena orang tua itu juga sangat berperan dalam pembentukan rohani anak-anak gitu ya. Ketika kita baca
bersama-sama dengan mereka bilang, "Papa ini kok ini kayak gini kok ini." Itu kita bisa kasih penjelasan gitu. Kenapa mereka misalnya ada yang saya masih ingat tuh panel tentang Isabel yang dimakan yang jatuh terus dimakan anjing, tinggal itunya tangan dan itu digambarkan cukup jelas gitu, tetapi tidak yang goris, yang apa ya, yang detail, yang ini darahnya ini enggak seperti itu. Bahkan kebanyakan darah dalam komik ini nih gambarnya berwarna gelap gitu, hanya untuk memberi kesan splatter ada gitu, kayak cipratan-cipratan gitu ada, hanya untuk beri kesan it's bloody gitu, itu ini berdarah gitu, tetapi tidak mengglorifikasi kekerasan itu. Nah, saya pikir penting bagi orang tua, saya juga punya anak 2 gitu. Saya bukan mensensor ya, tetapi memberitahu mereka bahwa this is real gitu. Ini Alkitab mencatat sesuatu yang real. Kita orang Kristen, kita percaya bahwa Alkitab itu benar gitu. Bukan hanya sejarahnya, tetapi kejadian-kejadiannya itu punya, kayak tadi saudara Steve bilang, itu punya sesuatu yang makna gitu. Nah, itu menjawab untuk pertanyaan pertama. Yang pertanyaan yang kedua, relevansinya itu gambar-gambar yang di komik Kingston ini maupun komik-komik yang Sabda punya yang dikelola oleh Sabda sekarang ini, itu kami ingin komik-komik ini atau kayak punya standar bahwa komik-komik ini sangat setia kepada Alkitab itu. Setia dalam arti stylenya. Kalau misalnya kalau yang tadi bilang Kingston, karena dia artisnya itu sangat bisa dibilang semi realis. Jadi mereka sedekat mungkin dengan budaya saat itu. Tuhan Yesus pakai jubah, Tuhan Yesus pakai pakaian orang zaman dulu gitu. Mungkin ada beberapa malaikat yang rada semi futuristik gitu, tapi tetap bisa diterima bahwa itu teknologi surgawi, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Jadi kayak masih bisa diterima gitu. Nah, ada beberapa komik kayak misalnya komik tentang Raja Daud yang dia tuh back and forth gitu. Jadi dia bicara tentang Amsal, dia si Salomo menulis tentang Amsal di zaman dulu, tapi di halaman berikutnya adalah penerapan ketika di zaman sekarang, orang pakai baju normal, pakai baju seperti biasa sekarang ini, ada mobil segala macam, tapi kata-kata di dalam panel-panelnya itu adalah Amsal-Amsal yang ditulis oleh Salomo. Jadi saya pikir itu cukup relevan gitu ya, cukup tidak mengada-ada begitu. Nggak ada yang namanya alien atau UFO atau apa itu enggak saya segitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Yudo, Tuhan berkati. Oke, sementara kita lanjut ke babak berikutnya. Nanti kembali ke tanya jawab lagi. Silakan.